Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan tema 2 subtema 1. Nah, yang pertama, Ustazah akan membacakan dialog tentang perilaku berterima kasih. Nah, dalam dialog ini ada dua orang yang sedang berdialog, bernama Erik dan ayahnya. Nah, Erik, apa yang sedang ayah lakukan? Ayah sedang memupuk pohon pisang. Erik, kenapa harus dipupuk ayah? Ayah, supaya pohon pisang ini tumbuh subur. Memupuk tanaman juga termasuk bentuk rasa terima kasih kita kepada tanaman, nak. Erik, mengapa kita perlu berterima kasih kepada tanaman, ayah? Ayah, tanaman telah memberikan kita banyak manfaat. Erik, oh begitu ya ayah. Apakah kita juga harus berterima kasih kepada binatang, ayah? Ayah, tentu kita harus berterima kasih kepada binatang juga dengan cara memberinya makan dan minum secara rutin. Erik, begitu ya ayah. Erik menjadi mengerti sekarang. Ayah, selain tanaman dan binatang, kita juga harus berterima kasih kepada sesama manusia. Caranya dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Erik, baik ayah, terima kasih. Nah, dari dialog tersebut, ya, kita harus berterima kasih ya, bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan, tanaman ya. Nah, untuk selanjutnya ya, meminta maaf. Nah, kali ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang menunjukkan perilaku meminta maaf. Di rumah Erik ada berbagai macam tanaman hias. Tanaman tersebut ditanam di dalam pot-pot kecil dan diletakkan di teras rumah. Pada sore hari, Erik bermain bola di halaman rumah. Erik menendang bola terlalu keras. Bola Erik mengenai pot bunga yang ada di teras hingga terjatuh dan pecah. Bagaimana seharusnya Erik bersikap? Erik seharusnya meminta maaf kepada ibunya. Meminta maaf dilakukan jika berbuat salah kepada orang lain. Untuk meminta maaf dibutuhkan keberanian dan perasaan ikhlas. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Ya, misalkan anak-anak solihah ya bersama teman atau kepada orang tua ya mempunyai salah, maka sebaiknya kita harus meminta maaf ya agar hubungan menjadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya, bersikap baik. Nah, untuk kali ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang menunjukkan bersikap baik. Dengarkan ya. Sudah 2 hari Erik tidak berangkat sekolah. Rudi datang menjenguk Erik.
Rudy mendoakan Erik agar cepat sembuh dan dapat bersekolah lagi. Dalam hal ini, Rudy telah bersikap baik. Dia telah mendoakan yang baik untuk orang lain. Bersikap baik dapat membuat hidup menjadi bahagia. Selain sesama manusia, bersikap baik juga harus dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan. Ya, misalnya contoh, ya Ananda, ada teman yang sedang sakit, maka kita harus mendoakannya ya. Syafakillah ya, kalau begitu dalam Islamnya semoga Allah menyembuhkan. Nah juga menjenguk kalau bisa ya, tidak hanya mendoakan tapi juga menjenguk. Nah untuk selanjutnya ya kita akan membahas tentang berbuat baik terhadap semua makhluk hidup. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik terhadap semua makhluk hidup. Salah satunya kepada tumbuhan. Berbuat baik terhadap tumbuhan dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan menyiramnya, merawatnya, dan memupuknya secara rutin. Dengan dipupuk, disiram, dan dirawat dengan baik, maka tumbuhan akan berkembang dengan baik. Tumbuhan yang berkembang dengan baik mampu meningkatkan oksigen dan membuat lingkungan menjadi segar. Oleh sebab itu, berbuat baik terhadap tumbuhan akan memunculkan banyak manfaat. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita di tema 2, sub tema 1, mapel PKN. Ustazah akhiri pertemuan kali ini. Syukron. Barakallahu fiik.